Oke, di sini saya Ardan Siminta. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah produksi engsel pintu teralis. Oke, kita lanjut. Kesiapan alat dan bahan. Sebelum kita membuat engsel pintu teralis itu, kita siapkan dulu yang itu alat pelindung diri, kacamata. Alat pelindung itu ya seperti kacamata, masker, wearpa, dan sepatu safety. Baru alat-alat kelengkapan proses pengerjaannya. Untuk pengerjaannya itu kita memerlukan seperti toolbox beserta isinya. Baru center deal, kaliper untuk mengukur, baru pahat bubut, dan gambar kerja. Baru kita setelah menyiapkan alat-alat, kita siapkan bahan untuk membuat engsel pintu teralis. Bahan yang dibutuhkan itu besi silinder yang sudah dipotong berukuran 57 mm, itu untuk engsel jantannya. Baru besi silinder yang sudah dipotong berukuran 35 mm untuk engsel betina. Baru setelah itu kita pastikan kesiapan mesin bubut. Sebelum kita memulai itu, pastikan mesin bubut dalam kondisi siap pakai, atau bisa dibilang udah siap pakai, udah nggak ada kendala, nggak ada rusak. Baru kita pakai biar tidak membahayakan diri kita. Setelah itu pasang benda kerja pada cuk, lalu putar dan lihat apakah kondisi benda kerja sudah siap dilakukan proses pengerjaan apa belum. Baru yang selanjutnya, yang ketiga, pasang pahat bubut dan setel ke senternya terhadap kepala lepas. Itu kita buat senternya supaya nanti pas penjalanan mesin benda kerja tidak goyang atau baling. Setelah benda kerja dan pahat bubut dalam kondisi siap, maka proses pembuatan siap dilakukan. Berikut prosesnya. Proses pengerjaannya sebagai berikut. Pertama itu meratakan bagian muka pada benda kerja atau yang disebut dengan facing. Jangan lupa untuk memperhatikan ukuran yang telah ditentukan pada gambar kerja. Maksudnya itu supaya ukuran tidak lari dari yang ditentukan. Setelah itu lakukan pengikisan benda kerja hingga diameter 16 mm. Pengikisan dilakukan sepanjang 20 mm. Lalu lakukan pengukuran benda kerja secara berkala dalam mencapai ukuran 16 mm. Hal ini dilakukan agar benda kerja tidak melewati ukuran batas yang telah ditentukan pada gambar kerja. Di sini saya sengaja menyisihkan 1 mm dari ukuran, karena 1 mm tersebut akan dilakukan proses pengikisan dengan tingkat kehalusan yang lebih tinggi dibandingkan yang sebelumnya. Setelah selesai keempat proses di atas, maka dibalik benda kerja. Kita balik benda kerja ini supaya kita meratakan satunya lagi. Yang tadi kan kita cuk, jadi nggak dapat untuk meratakannya. Nah, kita balik biar kita meratakannya. Baru lakukan proses meratakan bagian muka benda kerja atau facing. Jangan lupa untuk memperhatikan ukurannya sama seperti tadi. Setelah itu akan pengikisan kerja hingga 21 mm. Pengikisan ini dilakukan kepada semua bagian yang belum dilakukan proses pengikisan. Pengukuran benda kerja secara berkala dalam mencapai ukuran 21 mm. Hal ini dilakukan dengan melewati batas yang telah ditentukan. Saya sengaja menyisihkan ini yang saya baca sekarang ini yang tadi nih, karena kan dibalik, jadi harus ada tuturnya lagi. Jadi inilah apanya yang tadi. Baru kita ini setelah itu lalu membuat chamfer. Yang terakhir itu kita membuat chamfer pada ujung benda kerja dengan ukuran 1 mm kali 45 derajat. Setelah itu kita lanjut dengan proses pengerjaan engsel jantannya lagi. Lakukan proses meratakan bagian muka benda kerja atau facing. Jangan lupa untuk memperhatikan ukuran yang ditentukan. Setelah itu lakukan proses pengikisan benda kerja hingga diameter 21 mm. Pengikisan ini dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai pahat bubut menabrak cuk yang berputar agar tidak benda mesinnya itu tidak rusak. Lalu buat lubang hole atau yang dinamakan tool hole dengan diameter 5 mm dalam 6 mm. Saya sengaja menyisihkan 1 mm dari ukuran, karena 1 mm tersebut akan dilakukan proses pengikisan dengan tingkat kehalusan yang lebih tinggi. Setelah itu lalu membuat chamfer pada ujung benda kerja dengan ukuran 1 mm kali 45 derajat. Setelah selesai kelima proses di atas, maka balik benda kerja. Sekarang kita jepit cuk pada bagian
yang sudah diperkenalkan. Lakukan proses meratakan bagian muka benda kerja passing. Baru jangan lupa juga memperhatikan ukuran yang telah ditentukan pada gambar kerja. Setelah itu lakukan pengikisan pada benda kerja hingga diameter 21 mm. Pengikisan ini dilakukan dengan hati-hati, jangan sampai Pak Bubut nabrak cuk yang sedang diperputar karena benda cenderung berukuran pendek, karena bisa mengakibatkan mesin rusak atau terjadinya kecelakaan. Setelah membuat lubang atau yang dinamakan hole pada benda kerja menggunakan center drill berdiameter 15 mm. Lubang hole dibuat sedalam 25 meter. Dan baru siap tuh, ini masih yang tadi, kita lanjut. Di sini ada proses finishing. Yang proses finishing pada pasang produk itu dua-duanya, yang jantung betina kita finishing biar bendanya menghasilkan biar bendanya itu bagus lah. Baru cek dimensi produk, usahakan mencapai ukuran yang diinginkan. Nah, kayak ukuran yang tadi yang kita inginkan, ukuran jantannya 55, baru yang betinanya juga. Nah, kita samakan ukurannya. Udah sama nggak? Kalau udah sama berarti barang udah bagus. Kalau lebih atau masih apa kayak mana, nah, itu barang belum. Baru harus kita perbaiki lagi. Nah, yang ketiga itu benda kerja sudah memenuhi kriteria, langsung disimpan pada tempat aman. Nah, itu setelah benda sudah siap, udah semua kita pasang, ada finishing, bendanya disimpan, misalkan yang dingin lah supaya bendanya itu nggak berkarat nantinya. Baru disimpan tempat yang aman biar siapa tahu nanti ada tangan pencuri ya kan, nah dicuri, nah, biar nggak dicuri. Baru setelah itu jika ada konsumer yang memesan, maka barang yang dimasukkan ke dalam kantong plastik dan diantar ke tempat tujuan, biar itu konsumernya dengan aman, dengan senang menerima barang yang dipesannya. Oke. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya tentang mempresentasikan langkah-langkah pembuatan Excel Traris. Saya Ardian Simanjunta, saya ucapkan terima kasih.